Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali Anda menyaksikan program Bewara SMTV. Bersama saya Tiara Nividia, selamat mengikuti rangkaian informasi selengkapnya. Melalui surat pernyataannya, NN selaku Kepala Desa Cikaramas, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menyatakan untuk mundur diri dari jabatannya sebagai Kades periode 2020 hingga 2026. Pernyataan tersebut dibacakan BPD Cikaramas yang didampingi Forkopimcam Tanjung Medar di hadapan perwakilan warga Cikaramas. Sebagai Kepala Desa. Berikut ini merupakan pernyataan NN selaku Kepala Desa Cikaramas, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang dibacakan BPBD Cikaramas. Dalam pernyataan tertulis Kades periode 2020-2026, dirinya memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Kepala Desa Cikaramas. Pernyataan NN yang dibacakan BPBD Cikaramas disertai Forkopimcam Tanjung Medar dan DPMD Sumedang dilakukan di hadapan warga desa dalam musyawarah luar biasa pada Senin siang kemarin. Menurut Camat Tanjung Medar, Kades Cikaramas legowo atas keputusan memundurkan diri dari jabatannya. Dalam menyikapi kasus yang membelit oknum Kades Cikaramas ini, pihak Forkopimcam sendiri dari jauh hari sudah melakukan teguran secara lisan dan tertulis. Hanya saja hal tidak terpuji kembali terulang hingga dinilai tidak mengindahkan teguran yang dilakukan Forkopimcam Tanjung Medar. Di mana pada Kamis malam tanggal 20 Januari lalu, Kades tersebut kembali ditemukan di sebuah kamar hotel yang ada di Subang bersama istri dari suami orang yang status hukumnya masih sah. Sudah ada keputusan, terutama dari yang bersangkutan. Dalam artian yang bersangkutan legowo dengan alasan sudah tidak bisa lagi memimpin pemerintahan Desa Cikaramas. Dan satu lagi yang kelewat, untuk dari Forkopimcam saya titip kaitan dengan masalah pelayanan kepada sekretaris desa, agar pelayanan tidak terganggu, tidak ada hambatan. Oleh karena itu untuk sementara ditunjuk PLT Kepala Desa Cikaramas mengisi kekosongan Kepala Desa setelah nanti keluar surat keputusan pemberhentian. Atas keputusan tersebut, pihak Forkopimcam meminta kepada Desa Cikaramas untuk tetap membuka pelayanan masyarakat dengan baik. Sementara untuk mengisi kekosongan jabatan Kades Cikaramas, akan ditunjuk seorang PLT setelah adanya surat putusan pemberhentian. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan. Tol Cisumdawu Seksi 1 resmi dioperasikan oleh Gubernur Jawa Barat, Kementerian PUPR, dan PT CKJT. Di Simpang Susun Cileunyi pada Senin 24 Januari 2022, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan kurang lebih 11,45 km tol Cisumdawu akan dioperasikan dan digratiskan selama 2 minggu. Ridwan Kamil menuturkan, jika tidak ada halangan minimal di bulan Juni 2023, seluruh jalur tol Cisumdawu bisa selesai sehingga dari Cileunyi bisa tembus ke Bandara Kertajati. Untuk nama Bandara Kertajati, terdapat usulan dari masyarakat yakni dengan nama Bandara B.J. Habibie. Dan untuk jalan tol Cisumdawu menjadi jalan tol Ali Sadikin. Selanjutnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, ada sekitar 6 dan 7 jalan tol yang sedang dikerjakan dan akan dikerjakan, menandai pentingnya Jawa Barat dalam konstelasi ekonomi nasional dan nantinya akan menjadi yang terpanjang di Pulau Jawa, yang menghubungkan Cileunyi Garut, Tasik sampai Cilacap. Berita gembira di awal tahun bahwa tol Cisumdawu Seksi 1 11 km ini sudah bisa dioperasikan mulai hari Selasa besok jam 6 pagi ya. Sampaikan masih gratis, bebas biaya selama 2 minggu. Setelah itu kita tunggu masukan dari masyarakat kurang lebihnya apa dan akan dioperasikan penuh ya. Sambil menunggu bulan Juni kalau tidak ada halangan seluruh tol Cisumdawu itu akan terkonek tersambung sampai Cipali. Ridwan Kamil juga mengatasnamakan masyarakat Jawa Barat berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Menteri PUPR, dan jajaran yang telah memberikan dukungan infrastruktur darat. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan terjadi di Jalan Raya Bandung Garut, kawasan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Senin malam. Akibat kecelakaan ini, 2 mobil dan 1 truk ringsek, serta 2 kendaraan motor tersangkut di kolong truk.
Kelima kendaraan terlibat kecelakaan karambol di Jalan Raya Bandung Garut, kawasan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Senin malam. Kendaraan yang terlibat diantaranya 1 unit minibus, 1 unit mobil pick-up, 1 unit truk pengangkut sampah, dan 2 unit motor. Kronologi kejadian, truk pengangkut sampah yang melaju dari arah Cicalengka menuju Bandung hilang kendali dan masuk ke jalur berlawanan. Dari arah berlawanan, 2 mobil pun tertabrak dan terpental hingga ringsek pada bagian depan dan samping. Bagian depan truk juga menabrak 2 pengendara motor hingga masuk ke dalam kolong truk dan menyebabkan 2 orang luka berat dan harus dirujuk ke Rumah Sakit AMC Cileunyi. Pickup dan motor roda 2. Ada korban? Ada korban? Korbannya ada 5 yang terlibat korban. Itu yang 2, yang motor dirujuk itu ada kakinya retak, itu dirujuk ke AMC. Kemudian yang mobil hanya luka ringan suami istri. Kemudian yang truk yang sebagai penyebabnya itu tidak terdapat luka-luka. Kemudian yang pickup itu tidak ada luka juga. Sementara itu, menurut salah seorang pengemudi pick-up yang terlibat tabrakan, kejadian berlangsung cepat saat truk dari arah berlawanan hilang kendali dan menabrak mobil miliknya. Kejadiannya tadi begini, saya kan dari arah barat ya, mau ke Garut, mau ke Limbangan. Nah, tiba-tiba pas mentok di sini, jalan mobil itu oleng. Mobil oleng naik tuh ke trotoar, kencang sekali. Saya menghindar kalau saya pas adiin ya depan saya pasti habis gitu ya. Saya dispemparin ke kiri. Pas pempar ke kiri, pas mobil saya yang kenanya itunya tengahnya. Yang sebelah kanan. Akibat laka karambol ini, arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Garut sempat mengalami kemacetan panjang lantaran badan truk menutupi setengah ruas jalan. Insiden kecelakaan lalu lintas ini pun dalam penanganan unit Lantas Polres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan. Pemerintah Kota Bandung terus mengebut program vaksinasi anak SD yang berusia 6 hingga 11 tahun. Sejauh ini sudah hampir 50% pelajar SD di Kota Bandung sudah melakukan vaksin tahap 1. Program vaksin ini rencananya dapat selesai dalam 1 bulan. Penyelenggaraan vaksinasi anak sekolah dasar di Kota Bandung terus dikebut. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan secara maraton melaksanakan penyuntikan vaksin jenis Sinovac di tiap sekolah dasar yang ada di Bandung. Seperti halnya di SDN 025 Cikutra Kota Bandung ini, sejauh ini sudah hampir 50% pelajar SD usia 6-11 tahun telah divaksin tahap 1. Program vaksin ini rencananya dapat selesai dalam 1 bulan. PLT Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyebutkan tidak ada kendala dalam penyelenggaraan vaksin ini. 96.000 dari total target 223 ribuan. Target selesai kapan nih Pak? Mudah-mudahan bulan lah ya. Pak, untuk sejauh ini nggak ada KIPI gitu Pak? Rata-rata nggak ada, alhamdulillah nggak ada KIPI karena Sinovac itu. Upaya percepatan suntik vaksin untuk anak SD ini selaras dengan pelaksanaan PTM yang sudah 100% di sekolah-sekolah. Pemkot Bandung optimis dalam kurun waktu 1 bulan penyuntikan vaksin dapat terselesaikan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan. Adanya kenaikan harga kacang kedelai yang mencapai Rp10.700 per kilogram dikeluhkan pengusaha tahu di Kabupaten Sumedang. Guna menyiasati kerugian besar, kini pedagang tahu memperkecil ukuran tahu yang mereka jual. Belakangan ini, para pengusaha tahu di sentra produksi tahu di kawasan Andir, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mengeluhkan semakin mahalnya harga kacang kedelai. Saat ini harga kacang kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu tembus mencapai Rp10.700 per kilogram dari harga normal yang berkisar Rp6.000 per kilogramnya. Mahalnya harga kacang kedelai diakui para pengusaha tahu sudah terjadi sejak pandemi COVID-19 terjadi atau sekitar 2 tahun lebih secara bertahap. Kondisi ini berdampak pada tutupnya sejumlah pabrik tahu di kawasan tersebut. Sementara dalam mensiasati kerugian yang lebih besar, pengusaha tahu yang bertahan produksi memperkecil ukuran tahu yang mereka jual.
Ya dari segi pekerja juga dikurangi, dari produksi juga dikurangi, karena memang terbentur dari penjualan sama produksi juga ya emang melemah dari sejak kedelai naik. Sejak kapan sih Bu kenaikan? Kenaikannya tuh ya pokoknya sekitar itu aja ya waktu ada COVID. Dan kondisi ini berdampak pada turunnya omset pengusaha tahu sekitar 50%. Pengusaha tahu pun berharap adanya tindakan dari pemerintah untuk menstabilkan harga kacang kedelai agar tidak terancam gulung tikar. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan. Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Senin kemarin meninjau dan menanam langsung kacang koro jenis pedang di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tepatnya di Desa Linggajaya, Kecamatan Cisitu yang dilakukan sebagai alternatif pengganti kedelai. Senin kemarin Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Teten Masduki meninjau lokasi perkebunan yang ada di Desa Linggajaya, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Menteri Teten yang datang didampingi Bupati Sumedang melakukan penanaman kacang koro jenis pedang. Tujuannya dilakukan untuk alternatif dari pengganti kacang kedelai. Apalagi di Kabupaten Sumedang dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan tahu dan tempe. Menurut Menteri, saat ini impor kedelai antara 2,5 juta sampai 3 juta ton setahun, sehingga dengan adanya penanaman kacang koro dapat dikembangkan untuk mensubsidi impor kacang kedelai. Teten mencontohkan, untuk mengganti impor 1 juta ton kacang kedelai, dibutuhkan lahan sekitar 200.000 sampai 250.000 hektar yang ditanami kacang koro. Dengan perhitungan, setiap hektarnya dapat menghasilkan kacang koro sebanyak 5 ton. Pihaknya juga menargetkan, di tahun 2022 ini akan tertanam kacang koro pedang di lahan seluas 100 hektar yang terdapat di Kabupaten Sumedang. Dan sebagai pilot proyek ini berlangsung, tahun depan akan dilakukan scaling up atau meningkatkan terhadap penanaman kacang koro pedang. Nah, Pak Bupati tadi sudah menyampaikan wilayah Sumedang aja punya potensi sampai 1.000 hektar. Nah, nanti ini berbasis pengelolaannya oleh koperasi, sehingga si petani yang menjadi anggota koperasi yang menanam kacang koro ini nanti dibeli. Jadi koperasinya sebagai off-taker, sehingga ada kepastian harga, kepastian penyerapan produknya, sehingga petani bersemangat. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan. Ratusan anggota Ikatan Alumni SMAN 5 Kota Bandung menggelar gawe santai, disko sehat, dan pameran UMKM bertajuk Pesta Kreasi 5. Kegiatan yang berlangsung di Taman Musik Sentrum Jalan Belitung, Kota Bandung berlangsung meriah. Berlokasi di kawasan Jalan Belitung, Kecamatan Sumur, Kota Bandung ini, ratusan pesepeda yang merupakan anggota Ikatan Alumni SMAN 5 Bandung mengikuti gawe santai bertema keliling Indonesia. Mereka datang dari berbagai daerah sengaja untuk berkumpul dan bersilaturahmi dengan kawan-kawan lama. Ratusan anggota Ikatan Alumni SMAN 5 Bandung ini berkeliling melintasi area-area wisata yang ada di Kota Bandung. Tak hanya bersepeda, digelar juga pameran UMKM 5 dan disko sehat dalam Pesta Kreasi 5 tersebut. Ketua Ikatan Alumni SMAN 5 Bandung mengatakan, Pesta Kreasi ini menjadi salah satu program sebagai kontribusi membantu pemerintah dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan. Punya fungsi untuk menjadikan Ikatan Alumni SMA 5 ini lebih guyup lagi dan lebih manfaat lagi. Jadi alhamdulillah beberapa kegiatan di tahun 2021 sudah kita laksanakan, seperti pembagian Al-Quran ke pelosok-pelosok Jawa Barat. Lalu yang kedua adalah aksi 5 untuk membantu rekan-rekan alumni lainnya yang terdampak ekonominya dikarenakan oleh adanya pandemi ini. Lalu kita sudah mengadakan juga aksi 5 vaksinasi. Dalam hal ini alumni SMA 5 kita punya komunitas dokter yang kira-kira jumlahnya 300. Nah, mereka melaksanakan vaksinasi di SMA 5 sini. Memanjakan para pesepeda alumni SMA 5 untuk bisa bersepeda bersama teman-teman lamanya dulu, teman-temannya baru lagi, alumni sama alumni
Jadi alhamdulillah animonya cukup bagus daripada pesepeda SMA 5, alumni SMA 5. Kita sekarang rombongan sudah berangkat, mereka berkeliling di sekitar SMA 5 sampai Dago sana, keliling Bandung, mengunjungi tempat-tempat destinasi Bandung. Tak hanya sebagai hiburan, kegiatan ini memberikan peluang silaturahmi untuk bertukar gagasan dalam upaya memajukan kesejahteraan. Dalam waktu dekat, Ikatan Alumni SMAN 5 Bandung akan membangun jembatan gantung untuk warga masyarakat di daerah pelosok. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan. Demikian Bewara SMTV hari ini. Tetap saksikan Bewara SMTV setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam yang sama dan Bewara sepekan di hari Minggu. Saya Tiara Nividia beserta tim redaksi SMTV pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.